Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Cici Sutraini. Saya Distari Fenty Istiqomah. Saya Kalista Putri Hasanah. Saya Nurul Jannah. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang ingin menjelaskan mengenai moderasi Islam. Pokok-pokok pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama mengenai pengertian moderasi Islam, kemudian yang kedua mengenai prinsip-prinsip dalam moderasi Islam, terus yang ketiga ada macam-macam moderasi Islam, dan yang terakhir ada ciri dan karakteristik moderasi Islam. Sebelum kita membahas tentang moderasi Islam, kita harus tahu apa pengertian dari moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi ini berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah kata serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Untuk yang selanjutnya ada moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini merupakan suatu sikap ataupun perilaku nih yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama. Jadi kita masuk pengertian mengenai moderasi Islam, yaitu sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun atau seimbang dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran-ajaran dan tradisi masyarakat. Untuk materi kedua, ada prinsip-prinsip moderasi Islam, di mana ada keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Materi ini akan disampaikan oleh Dista. Silakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi, yang merupakan bagian dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun salah satu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. Prinsip moderasi Islam yang pertama adalah keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Setidaknya ada 3 ragam kata adil dalam Al-Quran. Ketiga kata ini adalah qis, adil, dan mizan. Pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Sekurang-kurangnya ada 4 makna keadilan yang ditemukan oleh pakar agama. Yang pertama, adil dalam arti sama. Yang kedua, adil dalam arti seimbang. Yang ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Yang keempat, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Prinsip moderasi Islam yang kedua adalah keseimbangan, atau dalam bahasa Arab disebut tawazun. Tawazun berasal dari kata tawaza, yatazanu, tawazunan, berarti seimbang, juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Pada tataran yang lebih rinci, bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan teologi. Yang kedua, keseimbangan ritual keagamaan. Yang ketiga, keseimbangan moralitas dan budi pekerti. Dan yang keempat, keseimbangan proses tasri atau pembentukan hukum. Prinsip moderasi Islam yang terakhir adalah toleransi. Dalam bahasa Arab, tasamuh berasal dari kata samhan yang memiliki arti mudah, kemudahan, atau memudahkan. Toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Mudah di sini bukan berarti bebas, sebab kita sadar bahwa agama adalah sebuah aturan. Itu artinya, toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Toleransi baik paham maupun sikap hidup harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Yang kedua, Allah tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model
atau golongan, karena masing-masing golongan memiliki syir'atan wa minhaja, aturan dan jalan yang terang sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlomba-lomba melakukan kebajikan dengan cara dan aturannya hingga mereka kembali kepadanya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam moderasi Islam. Yang pertama, moderasi dalam akidah. Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang dimaksud di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut adalah sesuai yang menuntut keimanan yang disertai keraguan dan kesamaran yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah SAW dan merupakan materi dakwah setiap Rasul. Kemoderasian akidah Islam merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak. Yang kedua, ada moderasi dalam syariah. Untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyulitkan. Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan karena di dalamnya banyaknya beban berakibat menyempitkan. Selanjutnya ada moderasi dalam akhlak. Dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia yang majemuk, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Ada kalanya ia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini kita tetap dianjurkan bersikap toleran kepada mereka. Macam-macam moderasi Islam yang terakhir yaitu moderasi Islam dalam bidang politik. Adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara, maka dalam Islam kepala negara atau kepala pemerintah itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahannya yang menyeluruh. Hak mereka pula memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adat istiadat. Selanjutnya saya akan membahas ciri dan karakteristik dari moderasi Islam. Yang pertama, memahami realita. Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia, adalah makhluk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi untuk terus berkembang. Sejak periode awal perkembangan Islam, sejarah telah mencatat bahwa banyak fatwa yang berbeda pendapat karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda-beda. Sebagai contoh, realitas kaum muslim di Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwa yang dikenal dengan Wali Songo, yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkat prioritas amal, maka seseorang akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa, dan mana yang wajib di antara yang sunnah. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap muslim.
Yang ketiga, menghindari fanatisme berlebihan. Tidak jarang orang mencela sikap fanatis atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak, karena fanatisme dalam pengertian bahasa Indonesia adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, pertama politik, agama, dan bisa sebagainya. Sifat ini bisa menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinan, dapat dibenarkan bahkan terpuji. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan, maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Yang keempat, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Semua sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan. Yang kelima, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling objektif. Dikatakan objektif karena seolah Al-Quran dipersilahkan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang diberikan oleh seorang musafir. Yang keenam, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal. Sekian tentang ciri dan karakteristik ajaran Islam yang moderat bukan hanya dibatasi pada poin-poin di atas. Namun secara garis besar, apa yang telah dipaparkan dapat menjelaskan ciri utama ajaran Islam yang moderat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.